kawan-kawan yang lainnya cara ini. Hari ini update terbaru ya dari apa yang sudah kita lakukan perjuangan-perjuangan selama 2 minggu ini. Setelah terakhir kita melakukan aksi ya di tanggal 26 Oktober tahun 2021 kemarin. Update yang pertama yang kita sampaikan bahwasanya tepat tanggal 5 oleh BPS bahwasanya semua data hasil dari perhitungan dan yang lainnya akan dirilis pada tanggal 5 November tahun 2021. Dan informasi yang kita dapat tanggal 25 November tahun 2021 itu bahwasanya BPS akan mengeluarkan data terbaru ya tentang kondisi perekonomian dan yang lainnya. Langsung saja, yang pertama yang ingin kita sampaikan pada kawan-kawan bahwasanya pada tanggal 5 November tahun 2021 kemarin BPS sudah mengeluarkan data terbaru tentang kondisi statistik yang ada di Jawa Timur. Akan kita share ya datanya. Bisa dilihat bahwasanya ini adalah data resmi BPS Jawa Timur yang kemarin dirilis oleh BPS. Jadi kemarin data ini kita peroleh dari siaran resmi BPS di Jawa Timur. Ada beberapa hal perkembangan yang ada di Jawa Timur tentang beberapa perbaikan di baik pertumbuhan ekonomi maupun kondisi-kondisi yang lainnya. Jadi dari data yang disampaikan oleh BPS ini ada beberapa hal yang menjadi data dasar saat kita nanti akan menentukan upah kalau sesuai dengan PP 36. Setelah kita cari data yang di-share oleh BPS ini tentang data basic untuk penentuan upah, ternyata hanya ada satu data, itu pun hanya data pertumbuhan domestik brutonya saja yang ada, yaitu di Jawa Timur di bulan triwulan ketiga ya. Di triwulan ketiga tahun 2021 itu datanya ada 423.037,15. Jadi ini adalah data yang kemarin kita minta waktu itu saat kita beraudiensi dengan BPS untuk apa sih sebenarnya data yang kita. Dan kalau kita setelah mengetahui hal ini, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama adalah data ini kita masukkan dulu ke dalam simulasi yang sudah kita buat berikutnya. Kalau melihat dari kondisi pertumbuhan ekonomi
Inflasi kan begitu. Kalau pertumbuhan ekonominya itu 1,69 dan inflasinya 1,92, masih tinggi nilai inflasi yang September to September itu. Jadi untuk upah minimum ini memang menghitungnya itu menggunakan inflasi sampai dengan September tahun 2021 dan sudah diketahui bersama bahwa inflasi pada saat itu sesuai dengan surat BPS yang kemarin yang sudah kita terima nilainya adalah 1,92 kalau nggak salah. Saya pastikan lagi. Ya, nilainya 1,92% ya untuk yang inflasinya. Itu update data yang diberikan oleh BPS sehingga kita bisa mensimulasikan tentang nantinya kita memakai apa, pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Tapi kalau dilihat dari kondisi yang ada ya antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi masih tinggian inflasinya. Jadi antara 1,69 dengan 1,92. Maka ya kita pasti akan tetap memilih yang paling tinggi yaitu 1,92 kalau dilihat dari rumusan yang telah dibuat oleh BPS itu. Terus kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah menentukan upah minimum itu harus ada syarat-syaratnya. Seperti yang kita sampaikan kemarin, bahwasanya upah minimum itu harus ditentukan atau ditetapkan itu ada beberapa syarat ya. Kalau saya bilang kemarin adalah jebakan Batman ya kan begitu ya. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya kita sekarang membahas tentang UMK. Kalau kemarin kemarin itu kan ada UMP ya kalau nggak salah ya kemarin yang kita bahas. Sekarang kita bahas UMK. Jadi syarat yang harus dipenuhi adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten kota 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Jadi kalau kita melihat bahwasannya jebakan nomor 1 ini itu harus kita lihat dulu yang ada di Jawa Timur. Jadi kita kemarin sudah melihat beberapa data tentang yang pertama ini yaitu tentang rata-rata pertumbuhan ekonomi. Jadi begitu Cak Anam untuk yang mengecek yang pertama sebenarnya masuk enggak sih pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten kota itu untuk ditentukan upah minimumnya. Jadi seperti itu. Kita akan melihat, ya Bung, kita akan melihat bagaimana sih pertumbuhan ekonomi yang sudah diterima atau yang sedang kita bahas ini, apakah kira-kira kabupaten kota se-Jawa Timur itu
nanti upahnya atau naik enggak dengan jebakan yang pertama ini. Ya, kita akan melihat jebakan pertama ini di data kita yang akan kita sampaikan. Sudah kelihatan, Cak Adang? Ya. Dari sini kita bisa melihat, nah, di sini kita melihat bahwasanya berapa sih, ini data kita ambil selama 3 tahun ya, tadi syaratnya kan 3 tahun. Nanti apakah nanti dia itu akan diinkludkan yang 2021 atau tidak, karena kalau kita melihat dari data, yang tahun 2021 itu tidak mungkin ditampilkan, karena nanti nampilkannya itu nanti di akhir tahun biasanya. Karena untuk pertumbuhan ekonomi itu kan ngitungnya year to year, bukan quarter to quarter secara terpisah-pisah gitu. Tapi saya yakin ngitungnya dia itu akan year to year, jadi kelihatan berapa year to year-nya berapa. Makanya kenapa tidak kita masukkan yang tahun 2021, karena mungkin kelihatannya year to year. Ini masih perkiraan kita. Tapi kita sudah mempunyai data sejak tahun 2018. Jadi seperti dasar tadi itu yang disampaikan, apabila ingin menentukan upah minimum, gubernur harus cek dulu 3 tahun pertumbuhan ekonominya itu bagaimana. Oleh karena itu kita sudah mempunyai datanya yang 3 tahun terakhir ya, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020. Kita bisa melihat, ini kita lihat di Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur itu nilainya positif 2,88. Jadi daerah-daerah, kabupaten kota yang pertumbuhan ekonominya itu di atasnya Jawa Timur, ya sekali lagi di atasnya rata-rata Jawa Timur, maka dia bisa naik upahnya. Jadi seperti itu. Kalau nilainya dia di bawahnya 2,88, maka upahnya tidak akan naik. Jadi seperti itu, Bung. Ini adalah implementasi jebakan pertama yang disampaikan oleh PP 36. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita akan sampaikan jebakan-jebakan Batman berikut-berikutnya. Ya, ini jebakan Batman pertama, Bung. Jebakan Batman pertama ini kita sudah menganalisa, Bung. Mulai dari Pacitan sampai dengan Kota Batu ya. Kita bisa melihat, saya melihat yang kita lihat bersama yang warnanya hijau. Yang warnanya hijau ini nilai pertumbuhan ekonominya itu di atas provinsi. Provinsi tadi 2,88. Contoh kita lihat Pacitan. Pacitan itu pertumbuhan ekonominya di rata-rata 3 tahun terakhir itu positif, Bung, 2,92. Jadi di atasnya provinsi. Maka Kabupaten Pacitan bisa ditetapkan sebagai upahnya nanti UMK-nya bisa naik berdasarkan klausul yang nomor 1 itu. Kemudian yang kedua kita contohkan Ponorogo. Ponorogo juga begitu. Ya. Dari semua yang kita lihat ini, yang warna hijau-hijau ini, banyak mana, Bung, warna hijau sama warna kuning, Bung? Warna kuning. Berarti kalau kita menghitung berapa jumlah warna kuningnya ada 28 tempat atau 28 kabupaten kota yang potensi upah minimumnya dari jebakan yang pertama itu tidak naik. Ya, jadi sudah bisa dilihat mana kabupaten kota yang secara logika itu tidak naik karena rumusan yang pertama itu. Jadi kita sudah melihat 28 kabupaten kota itu tidak naik. Ya, kita lihat contoh Sidoarjo, Bung. Sidoarjo bagaimana ya kondisinya? Kita lihat Sidoarjo. Sidoarjo warnanya apa, Bung? Berarti kalau warna kuning, Sidoarjo menjadi kabupaten yang sudah tereliminasi pertama kali untuk upahnya untuk tidak naik, Bung, ya. Jadi
daerah ring 1 yang pertama tereliminasi itu Sidoarjo. Jadi seperti itu. Jadi Sidoarjo tidak naik ya. Bagaimana dengan Surabaya ya? Surabaya kita lihat Surabaya. Bagaimana Pak Sigi? Wah, kuning juga ya. Surabaya tidak naik juga kalau lihat dari yang pertama itu. Tapi kita belum, kan itu ada dua Bung ya yang menjadi parameter. Kita masih menghitung yang pertama dulu, yang paling mudah, yang datanya mudah kita temukan. Itu ada tadi itu di babak fase knockout pertama itu 28 kabupaten kota sudah mengalami tidak naik upah. Intinya seperti itu. Ya. Ini jebakan pertama, sadis Bung ya, sadis ya. Berikutnya kita akan melihat parameter yang kedua. Ya, parameter yang kedua apa? Parameter yang kedua? Parameter yang kedua adalah yang kita lihat adalah bagaimana sih tentang batas atas dan batas bawah. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin tentang batas atas dan batas bawah, kita melakukan simulasi terhadap 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ya Bung ya kemarin itu ya. Jadi dari simulasi yang sudah ada di Jawa Timur, kita lakukan yang namanya semacam simulasi lah, simulasi. Dari data yang tadi itu, kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa daerah yang kita simulasikan itu upahnya akan naik, Bung ya. Jadi kan kita bisa melihat nih, dari data ini, dari data yang saya share ini, kita melihat yang daerah yang warnanya hijau saja. Yang kuning, yang tebal dulu, enggak kita hitung, Bung ya. Ya, jadi yang kuning-kuning ini jumlahnya ada 28, sama hitung saja Bung. KO pertama itu 28 kabupaten kota. Sekarang kita akan menghitung, kita akan mensampling itu kabupaten kota yang anggap ring 1 dulu Bung ya. Nah, ring 1 dulu ada Pasuruan dan ada Mojokerto. Kita lihat Pasuruan Bung. Kabupaten Pasuruan gimana Bung? Warnanya hijau kan ya? Nah, hijau ini berarti pertumbuhan ekonomi di Pasuruan masih memungkinkan untuk dinaikkan UMK-nya. Nah, begitu. Kedua, Mojokerto. Mojokerto hijau 3,53. Berarti ada potensi untuk dua daerah ini untuk dinaikkan upah minimumnya kan begitu. Bagaimana dengan Gresik? Ya, Gresik ternyata masuk zona kuning. Ya, jadi kuning berarti sudah tidak bisa diterapkan. Ini KO duluan seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik KO duluan. Nah, oke Bung ya. Jadi itu yang harus dipahami. Ini pengertian paling mudah lah Bung untuk menerjemahkan sesuatu seperti itu. Kemudian kita mencoba untuk menghitung bagaimana sih di tempat-tempat tadi itu yang yang hijau-hijau tadi ya, kita sampling yang hijau-hijau tadi. Yang hijau-hijau tadi sudah kita sampling untuk penghitungannya. Ya, ini penghitungan yang sampling itu. Ya. Yang sampling itu kita coba uji ya. Di kabupaten tadi ada daerah yang hijau-hijau ya, yang hijau. Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan. Bagaimana dengan Kabupaten Pasuruan? Berdasarkan data pusat statistik kemarin yang kemarin datanya sampai dengan sehari ini itu belum kita dapat. Jadi kita masih memakai data yang diberikan kemarin bahwasanya berapa sih rata-rata pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Pasuruan itu sekitar 1.014.000. Kemudian Mojokerto 1,2. Kemudian anggota rumah tangga rata-ratanya 3,54 dan Mojokerto 3,6. Kemudian anggota rumah tangga yang bekerja di Pasuruan 1,21 dan 1,39 yang ada di Kabupaten Mojokerto.
Berikutnya kita akan melihat batas atas. Batas atas ini ternyata di Kabupaten Pasuruan, batas atasnya ada 2,9 juta, Bu. Jadi kalau dilihat dari kondisi yang ada, apabila batas atasnya sudah melebihi dari atau batas atasnya itu sudah dilebihi dari upah minimum kabupaten yang berlaku sekarang, maka otomatis nilainya tidak akan naik. Jadi seperti itu. Jadi kita melihat, ya bahkan ternyata setelah dihitung, UMK-nya Kabupaten Pasuruan itu sudah lebih tinggi daripada batas atas. Berarti ini sudah dianggap, kalau PP 36 itu berarti ini sudah ada di fase upah layak. Nah, karena nilainya sudah ada di atas dari batas atas. Bagaimana dengan Mojokerto? Mojokerto sama ternyata. Jadi batas atasnya 3,1, batas atasnya adalah 4,2. Jadi nilainya di atas batas atas, ya. Maka UMK tidak bisa ditetapkan. Jadi kalau melihat dari sampling contoh ini, otomatis di ring 1 tidak ada kenaikan. Jadi seperti itu. Jadi tadi berapa, Bung, yang tidak ada kenaikan tadi? Yang pertama tadi 28 ya, 28, masih sisa berapa? 10 kan ya? Sisa 10 kan? Jawa Timur itu kan 38 kabupaten kota. Nah, dikurangi 28 yang KO pertama kali tadi itu 28, berarti tinggal 10. Nah, tinggal 10. Sekarang kita hitung lagi hanya dengan menggunakan rumus batas atas dan batas bawah, kita sudah tahu 2 kabupaten ini KO semua, Bu. Nah, berarti tinggal berapa? Tinggal 8, ya, Bu. Oke, tinggal 8. Jadi prediksinya hanya 8 kabupaten kota inilah yang nantinya akan upahnya akan naik. Jadi seperti itu, Bu. Nah, 38 kabupaten yang tinggal 8 tadi itu kita Bung, apakah nanti itu perhitungannya itu naiknya signifikan? Ya, kita juga belum tahu ya. Makanya kita tes ya. Tadi yang yang sudah kita cek tadi untuk yang contoh saja ya, yang warna hijau tadi contoh Kota Malang, Bung ya. Kota Malang itu 3,06, produk pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada provinsi. Nah, kemudian kita cek Kota Malang yang ada di list ini, kita lihat Malang itu ada 2, Kota Malang dan Kabupaten Malang. Kita lihat Kota Malang. Kota Malang bagaimana? Kota Malang itu UMK-nya 2,9, kemudian pengeluaran per kapitanya 1,7, berarti nilainya untuk BA-nya 4,4. Kalau 4,4 berarti Kota Malang ini masih bisa ditetapkan namanya UMK. Karena nilainya, batas atasnya ini masih di bawahnya dari UMK-nya Kota Malang. Jadi begitu, Bung. Kemudian setelah kita masukkan rumus, berapa sih kenaikan di Kota Malang? Ternyata setelah kita rumuskan menggunakan inflasi tadi, ya, inflasinya kan 0,92, maka Kota Malang itu hanya akan naik 37.000. Jadi nilainya itu menjadi sekitaran UMK-nya itu 3 juta rupiah. Ya. Jadi Kota Malang ini sudah melewati saringan A lolos, saringan B lolos, batas atas batas bawah. Ternyata walaupun lolos, kenaikan upahnya hanya sekitar 37.000. Ya, jadi nilai 37.000 ini untuk mencapai batas tadi, Bu ya, untuk mencapai batas batas atas itu dia kan memerlukan Bung, memerlukan effort yang tinggi kan, karena dia kan sangat jauh sekali ya. Setelah kita hitung-hitung kemarin, kalau upah minimum provinsi kemarin untuk mencapai layak itu perlu 47 tahun.
sekarang ini untuk Kota Malang kalau kita hitung dengan hanya kenaikan 37.000 per tahunnya perkiraannya itu membutuhkan waktu 38 tahun untuk mencapai apa ya? Untuk mencapai kebutuhan hidup layak yang seperti yang disampaikan tadi sekitar 4,4 juta itu. Ya, jadi memang berarti pemerintah itu memang sudah menyiapkan bahwa memang apa dengan upah layak itu memang pencapaiannya akan sangat sulit sekali, Bu. Akan sangat lama ya, sangat lama dan panjang. Kecuali ada terobosan-terobosan khusus terutama untuk yang namanya rata-rata konsumsi per kapita itu. Nah, jadi seperti itu, Bung, untuk yang kedua ya, kedua. Ini yang berikutnya yang ketiga ya, saya teruskan, Bung ya. Yang ketiga ini kemarin, karena kita melihat fenomena yang seperti ini, setelah kita mengetahui, oh cara surveinya BPS itu kayak gitu loh caranya. Terus kemudian kita mencoba, Bung, bagaimana sih saat kita membandingkan dengan KHL yang sudah biasa kita nikmati atau biasa kita pakai untuk parameter menghitung, Bung ya. Jadi kemarin sempat kita lihat bahwasannya hasil dari item-item yang ada di namanya hasil survei nasional, Bung. Jadi kemarin itu ada yang namanya survei nasional itu ada parameternya. Saya bukakan parameternya, Bung ya. Ya. Jadi ini adalah parameter yang nanti akan dipakai, yang dipakai oleh BPS untuk menghitung. Ya, jadi ini kita bisa melihat di sini. Ini adalah hasil item-item seperti yang kita survei itu, Bu. Kalau kita kan pakai 60 item. Kalau ini adalah kuesioner yang BPS yang ini, Bu. Yang dipakai untuk ngitung. Ya apa sih carane survei itu mereka. Nah, makanya kemarin kita mau mendetailkan apa sih sebenarnya yang mereka survei kok hasilnya kok kecil sekali kan gitu kan ya. Kenapa kok hasilnya kecil sekali? Kemarin kita mencoba untuk menanyakan sebenarnya sing kok survei ku apa sih BPS kok hasilnya kok anu ya kok gak sesuai dengan kita. Oh iya, Bu, ya memang gak sesuai, gak sama. Karena memang yang dipakai untuk mensurvei itu datanya berbeda atau parameternya berbeda, gitu. Ini kita kasih contoh kepada kawan-kawan. Ini adalah lampiran kuesioner ya. Jadi ini dapat dari BPS, Bu. Ini mereka itu nyurveinya itu kayak apa sih kok jadinya seperti sekarang ini. Nah, kita contohkan. Kita kemarin mencari, Bung, membandingkan apa sih yang tidak dihitung oleh mereka. Ternyata ada hal yang paling besar yang tidak disurvei oleh mereka. Ya, di pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada survei yang paling besar itu adalah transportasi kerja, Bung. Jadi mereka itu ternyata, nah ini datanya ini, Bung. Saya putar dulu. Nah, di sini kita bisa melihat, Bung. Inilah cara mereka survei, Bung ya. Contoh kemarin kita ngomong bahan makanan, beras ya. Beras itu ternyata mereka nyurveinya itu bukan hanya beras satu kali saja, tapi ada disurvei apakah hari itu kamu makan beras ketan, jagung basah, jagung pipilan, tepung terigu, padi-padian yang lainnya itu ternyata mereka nyurveinya begini, ada item, ada 2 sampai 7 ini. Kalau kita kan cukup 1. Nomor 2 ini beras, atau beras lokal. Biasanya kan tipenya tipe medium, kan begitu. Nah, terus berikutnya juga ini umbi-umbian ini. Nah, ternyata ini juga seperti yang kita kemarin sampaikan bahwa umbi-umbian ini termasuk nilai karbohidrat. Di kita itu kan umbi-umbian nggak dihitung. Ini bukan termasuk item makanan yang kita makan. Tapi di sini, Bung, ini juga nanti hasilnya akan masuk perhitungan dan akan membuat sebuah nilai. Dan nilai itu kecil itu ya gitu. Jadi kita itu makan itu tidak hanya beras, tapi ada ketela, ada sagu, ada kentang, ada gaplek. Kalau kita makan, kalau makannya ya gaplek, terus tiap hari ya nilainya pasti akan kecil.
Jadi seperti itu. Jadi yang kemarin kita lakukan analisa dan yang lainnya itu sampai dengan hal apa sih sebenarnya yang membuat upah kita itu yang bukan upah kita ya, yang menjadi nilai di BPS nilainya itu kok kecil sekali gitu loh. Pengeluarannya kok jauh dari situ. Ternyata ya, oh ini loh itemnya. Ini kita bandingkan dan kita sandingkan. Yang hilang adalah yang paling besar nilainya, yang nilainya kalau dilihat itu 30% dari upah itu adalah tentang transportasi kerja. Jadi transportasi kerja itu karena yang disurvei itu rata-rata mungkin ya bukan seorang pekerja, kan BPS itu nyurveinya tidak, kalau mau survei transportasi kerja ya kita harus cari yang enggak. Di itemnya BPS itu tidak ngomong transportasi kerja, ya tapi transportasi apakah kamu hari ini naik angkot, apakah hari ini kamu naik bis, apakah hari ini kamu naik sepeda motor, itu saja yang disurvei berapa rupiah bayarnya, tapi tidak spesifik terhadap transportasi kerja. Dan transportasi kerja inilah yang membuat nilai upah kita itu kan 30%-nya di transportasi kerja itu. Itu yang faktor pengurang terbesar nomor 1. Faktor pengurang terbesar kedua itu adalah tabungan. Jadi di itemnya BPS itu, itemnya Permenaker yang mengatur KHL itu kan ada item tabungan, Bung ya. Jadi di itemnya BPS ini yang disurvei itu tidak ada, Bung, yang mengatur tentang tabungan. Tidak ada tentang tabungan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saat kita melihat tidak adanya item pembelian gas LPG. Ya. Jadi di dalam item KHL itu kan ada ngitungnya kalau ada kompornya pasti ada gasnya, kan begitu. Tapi di itemnya BPS ini kita mencari mana sih sebenarnya gas LPG ini kok tidak ada sih di dalam item yang disurvei oleh BPS. Yang lainnya itu ada, Bung, contoh kayak kopi, teh, kemudian gula pasir, mie instan, itu makanan-makanan yang disurvei waktu menggunakan peraturan menteri yang tentang KHL itu ada, Bung. Tapi giliran kita mencari tadi itu yang kita sampaikan, mencari gas LPG ya, gas LPG tadi itu ya. Jadi gas LPG itu kok nggak ada ya, kita cari sampai kita memastikan benar tak tidak ada yang namanya gas LPG itu. Yang ada itu memang kompornya, Bung. Jadi kompornya itu ada. Jadi pada saat itu masuknya ke dalam kebutuhan rumah tangga, Bung. Jadi di sini itu ada item yang namanya kebutuhan rumah tangga ini. Perumahan dan fasilitas rumah tangga. Ditanyakan apakah kontrak ataukah sewa dan yang lainnya, listriknya berapa dan yang lainnya. Itu untuk yang pertanyaan-pertanyaannya. Tetapi kita tidak melihat ngarani nilai-nilai yang yang dipakai contohnya begitu, ataukah mungkin kita tidak menemukan, ya kita juga tidak ngerti. Jadi seperti itu. Jadi yang paling besar, yang paling mempengaruhi terhadap upah itu memang tidak ada. Ya, jadi seperti itu. Itu aja mungkin, Bung, tambahan dari yang bisa kita sampaikan. Ya. Jadi dari data-data yang ada di tadi yang kita sampaikan, bahwasanya sama dengan dari data yang kita sampaikan tadi, ada memang PP 36 ini memang tidak layak lah kalau dipakai sebagai dasar penentuan upah, karena dari fase 1, fase 2 itu memang digunakan untuk upahnya memang tidak naik gitu aja loh. Ngomong saja pemerintah itu upah tidak naik gitu aja loh. Nggak usah membuat statement bahwasanya ada pertumbuhan ekonomi 3 tahun berturut-turut.
Itu kan tidak ada hubungannya, Bu. Pertumbuhan ekonomi berturut-turut 3 tahun terakhir itu kan nggak ada hubungannya. Wong kita itu ngomong masa depan, tapi yang dipakai acuan adalah masa lalu, kan begitu, Bu. Kan ini tidak cocok, kan begitu kan? Nggak cocok. Seharusnya yang kalau kita ini berbicara masa depan, maka buatlah rumusan yang memang memprediksi masa depan, kan begitu kan? Kan begitu. Harusnya begitu. Pakai pertumbuhan ekonomi di masa depan berapa, kemudian pertumbuhan inflasinya berapa, kan begitu aja. Nah, makanya kita ngomong sama pemerintah itu, loh, kamu ini berarti belum move on dari masa lalu. Kenapa menggunakan masa lalu untuk menentukan masa depan, kan begitu. Dan prediksi-prediksi itu dipakai oleh mereka. Itu yang pertama. Jadi terus kemudian yang kedua adalah dasar perhitungannya kan sudah jelas seperti kita sampaikan, pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Dulu itu waktu kita berdiskusi dengan beberapa akademisi, kemudian beberapa orang-orang pakar ya, bahwasanya naik secara inflasi itu sama dengan tidak naik. Itu yang menjadi garis bawahnya. Karena inflasi itu kalau dilihat dari BPS, kan ada pengertian tuh. Apa sih pengertian inflasi berdasarkan BPS? Kan begitu kan? Inflasi itu hanya dipakai untuk menyesuaikan saja. Kan untuk bukan upahnya naik, itu bukan. Jadi inflasi, pengertian dari apa ya? Inflasi ya, inflasi sendiri itu kalau dilihat dari konsepnya adalah kan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Kan gitu. Ini pengertian dari BPS loh, Bung ya. BPS itu menyampaikan inflasi itu apa sih sebenarnya? Kenaikan harga barang dan jasa secara umum, di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat, atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Berarti kan jelas tuh, Bung. Kalau naiknya hanya inflasi berarti tidak naik sebenarnya. Karena dia itu hanya untuk menyesuaikan saja. Karena memang harga barang itu memang naik. Kita hanya menyesuaikan. Kan begitu. Maka kita memerlukan yang namanya pertumbuhan ekonomi. Kan begitu, pertumbuhan ekonomi itu dipakai untuk, kalau pertumbuhan ekonominya bagus, berarti kan harusnya juga dinikmati oleh semuanya. Kan begitu. Nah, makanya kalau pemerintah hanya menyampaikan bahwasanya upah hanya naik berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi, sedangkan pertumbuhan ekonominya sendiri mengalami contoh lebih rendah daripada inflasi, maka yang dipakai kan inflasi. Kalau dipakai inflasi berarti sama dengan sebenarnya tidak naik karena hanya menyesuaikan harga barangnya saja. Itu, Bung. Oke, itu aja mungkin ya kawan-kawan. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum update dan yang lainnya. Memang kita masih mencoba untuk merequestkan data-data yang lain ke BPS. Tapi sampai dengan hari ini memang informasinya, datanya yang dari BPS itu masih kemarin itu hari Jumat kita konfirmasi datanya itu akan dikirim BPS pusat ke Kementerian Tenaga Kerja itu jam 5 sore. Saya tidak ngerti kenapa kok metodenya harus nunggu BPS pusat. Padahal kan saat kita menentukan upah itu yang dipakai kan datanya provinsi. Berarti kan sebenarnya provinsi sudah punya datanya, begitu. Nah, kenapa harus nunggu pusat kan begitu? Nah, itu logika saja. Ini logika saya loh, Bung ya. Logika saya loh. Kenapa kok harus nunggu pusat? Kan berarti pusat itu kan dapatnya dari provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Berarti harusnya saat kita minta data ke provinsi, berarti kan harusnya datanya ada. Tuh. Nah, itu progresnya tentang data. Dan yang paling penting adalah
tanggal 10 November ya kita akan melakukan aksi bersama KSPI sesuai dengan surat instruksi yang sudah kita terima. Mari kawan-kawan buruh kita kembali suarakan lagi bahwasanya metode pengupahan dengan PP 36 itu yes, tidak akan pernah mensejahterakan buruh. Lawang undang-undangnya saja bermasalah, apalagi PP turunannya. Ini seperti itu. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak obrolan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada salah, ya karena memang kita ada beberapa hal yang mungkin kita perhitungannya kurang atau meleset angkanya atau bagaimana. Tapi yang penting kita tetap berusaha meyakinkan bahwasanya mau kita cari seperti apapun, senjelimet apapun, kalau memang tidak ada itikat baik untuk menaikkan upah dan mensejahterakan, ya mau dipakai rumus apapun ya tetap tidak naik. Itu saja. Terima kasih.